Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya cukup tertarik dengan konsep dari Bro Timothy mengelola portofolio ya. Ada 30% cash-nya katanya. Dan itu akan selalu dijaga terus. Pertanyaan saya, satu, form dalam bentuk cash ini apa? Apakah dalam rupiah atau nggak dalam mata uang lain? Yang kedua, mungkin saya berpikir apakah lebih optimal kalau misalnya cashnya diubah menjadi gold. Karena kalau misalnya kita simpan cash sebagai jaga-jaga kalau misalnya dalam kondisi krisis, tapi kita pikir gold itu naik waktu krisis. Nah, apakah nggak lebih baik 30%-nya jadi gold aja? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya mungkin untuk teman-teman yang merintis dari awal ya. Saya sendiri merintis dari awal. Apakah ada perbedaan, misalnya tadi 30-70%, di antara masih merintis dari satuannya mungkin MM-an, sampai puluhan M, sampai ratusan M, mungkin sampai triliunan. Apakah ada yang perlu di-adjust di situ? Oke. Ini nanti yang kedua itu gue akan jawabnya agak sedikit bias dari pengalaman pribadi, tapi kita coba jawab pertanyaan yang pertama dulu. 30%. Ya, formatnya apa? Formatnya apa, dan kenapa nggak gold aja? Oke. Kita jawab pertanyaan pertama dulu. Kenapa cash-nya formatnya apa dan kenapa nggak gold? Kenapa nggak gold itu ini jelas banget jawabannya. Kalau ini jawabannya faktual, karena gold memang bukan cash, itu aset kelas yang berbeda. Jangan disamakan, karena bukan itu konsepnya. Itu investasi juga, gold itu investasi. Dalio tuh masukin di portofolio sebagai investasi 15%, Bitcoin dan gold sekarang dia. Itu investasi tuh, jangan disamain. Karena emas juga bisa turun. Emas tuh nggak selamanya naik. Cash itu nggak turun. Nah, formatnya apa? Cash itu bisa macam-macam, ya. Bisa USDT. Kalau misalnya saya MM-an bisa USDT. Kalau saya sudah lebih besar itu bisa bagai macam-macam. Bisa rupiah yang ada di bank itu juga termasuk cash. Kas tarakas tuh bisa formatnya banyak. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya apa yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya, saya tuh di bank tuh sangat-sangat sedikit. Kalau banknya pribadi buat transaksi hanya beberapa miliar itu, tapi itu nggak dihitung cash. Itu biaya operasional saya sebutnya. Saldo GoPay itu ya? Saldo GoPay. Kalau cash yang beneran itu investasinya saya cari USD. Jadi ini di bank masing-masing biasanya ada. Bukan sales bank, jadi nggak hafal semua produknya ya. Tapi di bank itu ada USD, account USD. Nah, account USD ini bisa dibelikan reksadana yang USD money market fund. Gak semua bank ada. Produknya, AUM-nya kecil-kecil, karena nggak banyak yang tahu. Ada satu produk yang setengah AUM-nya tuh gua. Jadi kalau itu gua nggak bisa kasih tahu produknya apa, karena pasti kalau kalian masukin kayak 200 juta masing-masing itu goyang itu produknya. Ntar fund manager gitu, dia bingung berapa. Jadi nggak bisa gua share ya produk ekseknya apa, tapi reksadana USD tapi yang money market fund, yang garisnya tuh stabil lurus. Gitu. Kenapa formatnya itu? Karena gampang, biar bisa dicari kembali ke rekening, tinggal ganti escrow account. Itu untuk yang cash. Tapi macam-macam, lumayan diversified cashnya. Dia bingung berapa. Jadi nggak bisa gua share ya produk ekseknya apa, tapi reksadana USD tapi yang money market fund, yang garisnya tuh stabil lurus. Gitu. Kenapa formatnya itu? Karena gampang, biar bisa dicari kembali ke rekening, tinggal ganti escrow account. Itu untuk yang cash. Tapi macam-macam, lumayan diversified cashnya. Di Singapura juga ada, di Indonesia itu ada, USDT itu juga ada. Tapi basically itu sama semuanya. Kalau saya sukanya ada USD. Kenapa? Karena saya pengen dapat yield-nya. Jadi yield-nya itu 5% dari USD. Sedangkan kalau IDR doang, money market fund, ya bisa 6-7%, bisa 5,5%. Cuman ya IDR. Untuk kalau saya. Kalau obligasi itu termasuk gak? Gini, obligasi itu udah beda lagi. Kalau beli reksadana misalnya pendapatan tetap, itu udah obligasi base-nya, beda. Itu bukan money market. Klasifikasinya beda. Kenapa? Itu bisa turun. Misalnya lu beli bond index fund, itu bisa turun tuh. Bahkan kalau lihat ETF yang besar, misalnya BND, itu turun kan? Bisa turun. Fungsinya cash itu buat apa? Jaga portofolio sama beli barang ketika semuanya murah. Nah, untuk jawab pertanyaan kedua nih, porsinya gimana? Ini jangan diikutin, tapi ini pengalaman. Saya pas masih 1 digit miliaran tuh suka pakai margin. Dari zaman ketika belasan miliar pun masih zaman COVID. Jangan ditiru itu, ajaran sesat. Ketika puluhan miliar,
Udah pasti masih all in. All in itu. Itu kalau harga diri dijual, saya jual tuh. Masuk dorong semua. Saya sukanya dorong semua. Ratusan miliar awal masih dorong semua. Udah gede-gede deket-deketnya mulai, aduh ini banyak juga nih kalau hilang. Gitu. Karena setiap kali turun 300 berdiri di kantor, ya kan lihat gedung anjir hilang itu. Jadi sebelum itu masih gas terus. Cuma lagi orang beda-beda. Profil risikonya nggak semua kayak saya. Saya punya profil risiko yang ekstrim. Kenapa? Umurnya masih panjang. Jadi saya tariknya masih bisa panjang. Karena saya tahu kalau saya dapetin capitalnya besarnya di awal nih, sekarang nih umur sekarang 100 kali Buffett di umurnya, itu saya compound 20%, saya ngalahin dia. Tapi belum tentu bisa compound 20%. Saya yakin saya belum tentu bisa ngalahin dia. Jadi harus dapat gundukannya cepatnya awal. Itu mindsetnya. Gundukannya harus cepet di awal, biar kalau kalah sama dia 15% gitu masih oke lah. Jadi itu, kalau sarannya tetap 70-30. Dan kalau dari pengalaman saya, Dari kecil udah mulai 70-30. enggak. Kecil all in. Dorong semuanya. Dan kalau lihat yang jago-jago ya, kayak misalnya Bill Ackman, even Warren Buffett. Warren Buffett itu dulu nggak gitu. Setelah Berkshire besar sekali dia baru 70-30. Karena udah takut hilang dia, mungkin. Karena banyak sekali yang taruh uang di sana kan, dia takut hilang. Dulu itu Coca-Cola tuh 40% portofolionya, American Express itu 45%. Sisanya itu perusahaan lain. Coca-Cola tuh dihajar pakai semua duitnya, jeder gitu. American Express kena kasus di jeder. Bill Ackman juga sama, hajar jeder, semua jeder. Chris Horn ketika ngeliat opportunity waktu itu di Moody's Corp lagi murah banget, hajarnya semua all in. Waktu di switch semua. Bill Ackman sekarang ngeliat Uber kemarin lagi turun, dihajar, dar. Ubernya, Google-nya dijual, Ubernya hajar, Mas. Semuanya begitu. Tapi kalau dia ditanya di interview, pasti dia jawabnya 70-30 lagi. Saya pun pribadi, misalnya nih, Bitcoin dikasih 40.000 gitu. 30 hilang itu. Dorong lagi. Cuman itu kan saya tahu nggak semua orang bisa begitu, dan itu nggak bagus diajarin ke semua orang. Karena resultnya beda-beda, karena nggak semua orang mungkin analisa sedalam saya. Atau punya conviction, atau punya pengalaman di market. Karena kayak gitu saya pernah kena bantai kan 2018. Waduh itu, sing. Kayak anak warnet itu. Zaman dulu order book tuh nggak canggih kayak sekarang. Pencet tuh harus kayak warnet keluarnya. Untung dulu sering main warnet, jadi bisa keluar. Kalau nggak itu nggak bisa keluar, harus bikin tangga ke bawah, terus bikin tangga lagi, bikin tangga lagi, bikin tangga lagi. Order booknya bikin yang sell merah tuh dari sini sampai sini tingginya. Tangga 1, 2, 3, 4 harus gitu.